Siap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Amin billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir nggak ini? Hadir. Nah, sekarang coba periksa baju kalian masing-masing. Apakah sudah rapi? Yang laki-laki dimasukkan. Lihat samping kanan, kiri, bawah. Jika ada sampah, silakan dibuang dulu. Tidak ada, udah siap? Nah, untuk menambah semangat kalian hari ini, Ibu ada video motivasi. Silakan kalian simak. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kalian harus kita capai. Semangatnya belajar. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, kita ingat kembali apa pelajaran yang minggu kemarin. Aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, coba apa sih aturan penjumlahan itu? Saya Bu, ya, Pira silakan. Aturan penjumlahan yaitu kejadian yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Ya, contohnya yaitu misalkan Andi akan pergi ke sekolah dari rumah. Di rumah ia memiliki kendaraan 3 mobil, 2 motor dan bersepeda. Di sini Andi bingung karena kemungkinan Andi tidak dapat mengendarai semua kendaraan secara bersamaan. Ya, Tapi Andi memiliki 7 kemungkinan untuk pergi ke sekolah. ya bagus sekali ya, Pira. Nah, untuk yang satu lagi berarti aturan perkalian. Nah, apa sih aturan perkalian? Mungkin kembali apa aturan perkalian? Aturan perkalian yaitu kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Coba ada yang mau bisa kasih contoh bagaimana aturan perkalian digunakan? Oh, boleh Alia? Misalnya saya mempunyai baju tuli berwarna merah dan kuning dan celana berwarna hitam dan putih. Tadi yang saya pakai yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Tunik merah dan celana hitam, tunik merah dan celana putih, tunik kuning dan celana hitam, tunik kuning dan celana putih. Nah, iya bagus sekali Alia. Kalau aturan penjumlahan itu digunakan saat si kejadian itu bisa digunakan bersama-sama. Alia punya tunik sama celana bisa digunakan bersama-sama, beda dengan aturan penjumlahan yang tadi seperti Mira ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tes kemampuan awal kalian. Kalian bisa buka HP-nya masing-masing. Kita pakai kuis. Silakan join my quiz.
untuk barcode kemasan. Ya, barcode kemasan pun nggak ada yang sama, itu menggunakan aturan pengisian tempat. Coba apa lagi yang bisa digunakan menggunakan aturan pengisian tempat? Ya, boleh, Del. Kode HP sama kode pintu. Oh iya, bisa. Kode HP, ya bisa. Kode pintu, ya bisa juga. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Isma boleh dibacakan tujuan pembelajaran kita. Melalui pembelajaran dengan modal pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik dengan mengedepankan sikap disiplin, rasa ingin tahu, bekerja sama dan bertanggung jawab, peserta didik dapat menganalisa dengan aturan pengisian tempat pada masa kode rahasia gerbang dengan baik dan benar, menyelesaikan dengan aturan pengisian tempat pada masalah kode rahasia kanvas dengan baik dan benar. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, acuan pembelajarannya itu kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian akan dihadapkan dengan sebuah masalah. Lalu kalian akan berdiskusi, diskusi kelompok dan diskusi kelas. Nanti kalian akan mempresentasikannya di kelas. Nah, untuk penilaian itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk penilaian sikap dan juga keterampilan. Bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan, dan presentasi. Begitu ya. Nah, sekarang ayo pahami masalah. Suatu hari Arif dan keluarganya mudik ke kampung halaman. Pada malam hari ada dua orang yang tidak dikenal menyambangi rumah Arif dengan gelagat yang mencurigakan. Dua orang tersebut berusaha ingin membuka pintu rumah Arif. Karena pintu gerbang rumah Arif itu menggunakan kode rahasia yang terdiri dari 5 pilihan angka membentuk 4 digit angka, jadi mereka itu merasa kesulitan. Mereka melakukan aksi pada pukul 23.50, sedangkan petugas roda di sekitar rumah Arif bertugas setiap pukul 24.00. Jika setiap kode itu membutuhkan waktu 2 detik,
menit, berarti 2 menit dibagi per detik, berarti nanti si waktu 2 menit ini dibagi per detik. Jadi nanti kita kelihatan. Dan habis, lanjutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan misalnya kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Maria. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Suatu hari Arif dan keluarganya sedang menuju ke kampung halaman. Pada malam hari, ada 2 orang tak dikenal menyambangi rumah Arif dengan gelagat yang mencurigakan. 2 orang tersebut berusaha ingin membuka pintu gerbang rumah Arif. Karena pintu gerbang rumah Arif menggunakan kode rahasia yang terdiri dari 5 pilihan angka membentuk 4 digit angka, jadi mereka merasa kesulitan. Mereka melakukan aksi pada pukul 23.50, sedangkan petugas ronda di sekitar rumah Arif bertugas setiap pukul 24.00. Jika setiap kode membutuhkan waktu 2 detik, apakah 2 orang tersebut akan berhasil masuk ke dalam rumah Arif? Berikan alasannya. Di sini dalam soal ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada berapa kemungkinan cara membuka kode rahasia? Nah, untuk menemukan cara membuka kode rahasia, dari soal sudah jelas bahwa di sini menggunakan berdigit angka. Nah, kita buat 4 kotak terlebih dahulu. Setelah itu, dikarenakan di soal juga sudah diketahui terdiri dari 5 pilihan angka, 5 pilihan angka saja. Jadi diisi 5 oleh angka 5, kemudian dikalikan 5 kali 5, 25 kali 5, 125 kali 5, 625 cara. Nah, jadi ada 25 cara kemungkinan untuk membuka kode rahasia pintu gerbang rumah Arif. Jadi ada 625 cara. Selanjutnya, untuk soal kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka kode pintu gerbang rumah Arif? Untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk membuka gerbang rumah Arif, nah di sini kan sudah ada ya 625 cara. Kita tulis di sini 625 cara dikali. Nah, dari soal sudah diketahui bahwa setiap satu digit angka itu memerlukan waktu 2 detik. Jadi dikalikan oleh 2 detik, 625 kali 2 detik sama dengan 1250 detik. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuka kode pintu gerbang rumah Arif adalah 1250 detik. Untuk soal yang ketiga, apakah 2 orang tersebut akan berhasil ke rumah Arif jika mereka melakukan aksi pada pukul 23.50 dan petugas ronda akan datang pada pukul 24.00. Untuk menentukan ini kita tulis dulu. Tadi sudah diketahui dari soal bahwa pada pukul 23.50 dikurangi pukul 24.00 sama dengan 10 menit. Setelah itu kita kedatikan 10 menit itu sama dengan 600 detik. Jadi untuk kesimpulannya dari soal nomor 3, 2 orang tersebut tidak berhasil masuk ke rumah Arif karena waktu yang tersisa hanya 600 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 1250 detik. Sebelum ditutup, apakah ada yang menanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Saya. Ya, silakan. Dari kelompok berapa yang bertanya? Dari kelompok 2. Menurut saya di gerbang negeri apakah bisa seperti itu? Untuk soal yang berapa? 1, 5, 2 sama 3.
Bisa. Untuk menit juga bisa. Bisa. Cukup ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Ya, boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk yang nomor pertama, siapa Pak Renjo itu ya? Bisa membuka pintu gerbang rumah Arif tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena waktunya jadi waktu yang dibutuhkan mereka itu lebih banyak daripada waktunya ya. Jadi mereka tidak bisa membuka pintu gerbang rumah Arif. Nah sekarang masalah yang kedua, siapa yang mau mempresentasikan masalah yang kedua? Ya, boleh silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Ya. Baik, di permasalahan yang kedua soalnya, dalam suatu operasi sensus 88 terjadi penggeledahan rumah yang diduga milik teroris. Di dalam rumah tersebut ditemukan suatu berangkas yang diduga menyimpan bom yang harus diamankan. Berangkas tersebut mempunyai kode kunci yang terdiri dari 4 digit angka berbeda. Baik, di sini cara penyelesaiannya karena ada 4 angka, kita buat 4 kotak dengan angka yang berbeda. Di sini kami menulis 4, 3, 2, 1. Dan yang angka tersebut kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 4 sama dengan 24. Berarti ada 24 cara untuk membuka berangkas tersebut. Untuk soal yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka berangkas? Karena sudah diketahui ada 24 cara untuk membuka berangkas, sedangkan untuk membuka satu kode itu 2 detik, 24 cara dikali 2 detik sama dengan 48 detik. Untuk soal yang ketiga, jika bom akan meledak dalam waktu 2 menit, berhasilkah tim sensus 88 membuka berangkas? Berhasil, karena bom akan meledak dalam waktu 2 menit. 2 menit sama dengan 120 detik. Sedangkan waktu yang digunakan untuk membuka berangkas hanya 48 detik. Ya. Apakah sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ya, mulai kelompok berapa itu? Amel. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Pertanyaan nomor 1, jika penghitungannya dibalikkan apakah bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Misalkan si 4-nya di kotak pertama itu bisa nggak? Bisa ya. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan kan? Ya, kalau nggak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masalah yang kedua, berarti ada si bom yang meledak. Kita harus membuka berapa? Punya ada berapa digit? 4 digit dari berapa angka? Dari 4? Karena angkanya berbeda, jadi 4, 3, 2, 1. Waktu yang untuk membuka berapa? Itu ada 48 detik. Sedangkan waktunya itu ada 2 menit, 120 detik. Jadi apakah bisa si bulan itu bisa membuka berapa? Nah sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari semua ini? Ya, Kesimpulan dari materi kali ini yaitu aturan pengisian tempat atau pilih slot. Kita dapat menyelesaikan soal-soal dengan membentuk beberapa kotak dan peraturan yang ada diisi dengan angka yang tepat lalu dikalikan. sekalian ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi nih?
pada pintu gerbang Pak Arif dan juga pada berangkas. Adapun contoh manfaat aturan pengisian tempat yang lainnya seperti nomor rekening bank, plat nomor sama dan kode keluarga. Jadi banyak sekali manfaat aturan pengisian tempat. Selain dari masalah yang tadi pada gerak, terus pintu berangkas, terus yang tadi nomor rekening, yang tadi dari disebutkan HP, terus apa lagi? Begitu, udah banyak sekali ya. Nah sekarang silakan kalian bereskan rumah duduknya.
Silakan kalian isi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar aturan